Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azhar Nur Fadil dari Universitas Islam Riau, jurusan Teknik Informatika dengan NPM 243510752. Di video ini saya akan menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman C++ yang dapat menerima masukan umur lalu menampilkan kelompok umur. Oke, di baris pertama kita include IOStream supaya bisa pakai fitur input dan output seperti cout untuk menampilkan teks dan cin untuk membaca input. Selanjutnya ada using namespace std. Baris ini biar kita nggak perlu nulis std cout atau std cin, cukup tulis cout aja, lebih hemat dan praktis. Kita lanjut ke step berikutnya yaitu fungsi utama dan variabel. Di sini ada int main. Int itu kepanjangannya integer ya. Semua program C++ selalu dimulai dari fungsi main. Disinilah logika utama kita jalan. Selanjutnya di sini ada int umur. Sekali lagi, int itu adalah integer. Kita deklarasikan satu variabel umur bertipe int atau integer untuk menyimpan umur yang nanti dimasukkan oleh user. Selanjutnya, kita ke step 3, input dari pengguna. Di sini kita tulis cout tanda kurang-kurang, masukkan umur, titik 2, dan titik koma. Lalu ada cin, lebih-lebih, umur, titik koma. Program akan menampilkan pesan ke layar lalu menunggu input dari pengguna. Misalnya user mengetik angka 22. Nanti yang keluar ini, yang di bawah sini, programnya nih. Tadi katanya kalau masukin 22 berarti yang muncul anak-anak. Oke. Sekarang lanjut ke step berikutnya yaitu logika pengelompokan umur. Nah, sekarang bagian penting kita pakai struktur if else untuk mengecek umur tersebut masuk ke kelompok apa. Yang pertama di sini ada if buka kurung umur lebih sama dengan tanda lebih ya, sama dengan 0 dan umur tanda kurang sama dengan 5 tutup kurung. Dan di bawahnya ada cout kurang-kurang kelompok titik 2 balita. Kurang-kurang indl titik koma. Jadi nanti di sini kalau umur yang dimasukin itu antara 0 sampai 5, program itu nanti menampilkan balita. Dan di bawahnya kita pakai else if karena di atasnya if. Kalau mau buat kayak gini lagi kita pakai else if. Nah, di sini tadi juga, tapi di sini yang beda itu umurnya. Di sini umurnya ini ada 6 dan 17. Nah, kalau umur yang dimasukin nanti antara 6 sampai 17 tahun, maka nanti yang keluar itu kelompok anak-anak. Selanjutnya, itu ada else if lagi. Di sini masih sama kayak yang di atas tadi. Yang beda di sini itu umurnya, di sini 18 dan 25. Jadi kalau nanti dimasukin 18 dan 25, yang keluar itu kelompok remaja. Seterusnya seperti itu, ini ada 26, 65, yang keluar nanti dewasa, terus di bawahnya ada 66 sampai 100. Nanti yang kelompok yang keluar itu manula kalau angka di sekitar ini yang kita masukin. Terus lagi 100 sampai 120, tuanya. Di sini yang keluar nanti luar biasa kelompoknya, dan terakhir itu ada di sini kita buat data error. Data error ini kalau tidak masuk semua kategori tadi yang di atas ini, maka dianggap error. Bisa jadi inputnya tuh salah atau tidak masuk akal. Contohnya kita masukin 300, nanti yang keluar itu data error. Karena itu nggak masuk akal itu 300, dan di sini juga nggak ada yang sampai 300, jadi yang keluar itu data error. Dan yang terakhir itu ada return 0 titik koma. Return 0 titik koma ini menunjukkan bahwa program selesai dijalankan dengan sukses. Nah, setelah kita buat ini, dari atas sampai bawah ini codingannya, selanjutnya kita akan run codingan ini. Dan yang keluar adalah seperti ini. Oke, setelah kita pencet run tadi, mungkin di videonya nanti nggak kelihatan pas mencet runnya, soalnya nggak bisa di-record pas mencetnya, harus satu-satu dia recordnya. Nah, setelah kita pencet run tadi, terus kita masuk ke menu outputnya ya. Nah, kalau kita masukin misalnya 40, kita lihat yang keluar itu, kita enter, yang keluar itu kelompoknya dewasa.
Nah, kalau kita masukin angka lain misalnya 66 gitu. Tadi 66 kalau nggak salah tuh manula yang keluar kalau misalnya kita masukin 66 di sini. Kalau kita masukin 120 yang keluar itu luar biasa asal kelompoknya. Mau mohon maaf nggak bisa ditunjukin satu-satu soalnya kalau di enter nih videonya langsung ini hilang gitu. Jadi dijelasin aja di sini di contohnya tadi. Oke, sekian penjelasan tentang outputnya dan inputnya tadi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena manusia itu tidak ada yang sempurna dan saya juga masih pemula. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau kata-katanya agak belibet atau kurang bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.